Ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di tempat ini, di masjid atau mushola At-Taqwa, tempat kita mengaji, menambah lagi ilmu kita, menguatkan lagi iman kita, agar kemudian kita di dunia tidak terlena, karena yang namanya dunia jelas sementara, akhirat selamanya. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau kemudian kita cuma dikasih jatah 60 tahun taruhlah gitu, berarti itu kalau dikonversi ke waktu di akhirat itu sebenarnya cuma 15 menit. Artinya kalau Mas Amar sekarang umurnya sudah 40 misal gitu, berarti masih tersisa 20 tahun. 20 tahunnya 20 tahun dunia. Itu sebenarnya kalau dibagi 4 itu sajanya cuma 5 menit. Dan 5 menit yang tersisa itu harus kemudian kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemudian kita mendapatkan balasan yang selama-lamanya. Artinya orang yang paham benar tentang umur dalam kacamata Islam, itu dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa untuk kemudian dia bergegas wasari'u ila magfiratin min rabbikum, yaitu dia bergegas untuk mengejar ampunan Tuhannya, mengejar rahmat Tuhannya, mengejar pahala dari sisi Tuhannya. Makanya dalam Islam itu ada kalimat atau hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, amal kita itu tergantung niatnya. Tapi juga jangan lupa bahwasanya wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan amal juga dilihat akhirnya. Maka ketika saya katakan 40 tambah 20 umur kita 60, ternyata faktanya ya teman kita, saudara kita meninggalnya malah di 40. Ini menunjukkan bahwasanya ya kita sendiri pun nggak tahu sebenarnya waktu yang diberikan untuk kita itu berapa. Makanya Allah jelas mengatakan wasari'u, buru-buru. Jadi jangan terlena, jangan tidak fokus sama tujuan. Apapun yang kita kerjakan ya pastikan itu ada di antara dua rangkaian, yaitu ibadah mahdhah yang ada tuntunannya yaitu sholat dan seterusnya, atau amal yang tidak dicontohkan secara khusus tapi diperintahkan secara umum, yaitu misalnya seorang suami diperintahkan untuk cari nafkah, diperintahkan untuk menuntut ilmu, diperintahkan untuk berbakti sama orang tua, tapi semua kita niatkan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada waktu kita yang kemudian terbuang sia-sia, dan itu kemudian akan menyebabkan kita itu tetap berada di relnya gitu loh. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, qala nadhara Nabi SAW ila rajulin yuqatilul musyrikin. Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki yang berperang, berduel dengan orang-orang musyrik dalam medan perang. Wa kana min a'dhamil muslimina huna'a anhum, dan dia adalah seorang prajurit Islam yang termasuk yang gagah, yang hebat gitu kan. Faqala, kata Nabi SAW, Nabi justru mengatakan apa? Man ahabba ayyandura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hada. Siapa yang ingin melihat lelaki penghuni neraka tuh lihat itu jagoan kita itu. Jadi orang yang perang gelut malah kelihatan hebat di mata orang, malah mengatakan, "Kowe pengen ngerti penghuni neraka kalau dion kae." Gitu. Fatabi'ahu rajulun, kemudian ada seorang sahabat yang mengikutinya, falam yazal an zalika hatta juriha, dan terus diikuti sampai kemudian dia terluka parah ternyata. Kemudian fastajalal maut, kemudian dia justru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, justru dia membunuh dirinya. Jadi pedangnya ditancapkan dalam posisi terbalik dan dia menjatuhkan diri ke situ. Ini yang disebut dengan rahasia kematian. Kita nggak tahu kita berakhir nanti seperti apa. Maka di sini kata Nabi SAW, faqala bidubabati sayfihi, lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya, fawadu'ahu baina satyaihi, kemudian dia letakkan di dadanya tancapan, fatahamala alaihi, kemudian dia hujamkan hatta jaraha mimbaini katifaihi, sampai menembus kedua lengannya.
Kemudian faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, innal abda la ya'malu fima yaradas ala ahlil jannah. Sesungguhnya ada manusia itu yang dilihat sama orang itu ketok calon penghuni surga, solih, alim, khusyuk, sholat, kayae gitu kan. Wa innahu la min ahlin nar. Padahal sesungguhnya orang itu adalah penghuni neraka. Wa ya'malu fima yarannas ala ahlin nar. Tapi ada juga orang yang kemudian orang lain melihat, oh kamu tukang mendem biyen kae to, oh kamu orang yang terjerat ini dan itu dulu to, oh, kamu mantan orang yang pernah sekolah di sini dan situ dan seterusnya, kamu pernah masuk penjara dan seterusnya, bahasa-bahasa seperti itu, seolah-olah gitu, seolah-olah wis pol dadi wong elek. Bahkan orang lain pun enggak akan memberi kesempatan untuk melihat dia untuk berubah jadi baik. Tapi apa kata Nabi? Wa huwa min ahlil jannah. Dia justru ahli surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Kenapa? Karena yang namanya amal itu tetap dilihat terakhirnya. Nah, para ulama menjelaskan kenapa ada orang yang beramal baik menurut kacamata orang, ning kok malah jadi penghuni neraka. Atau ada orang yang kemudian beramal buruk menurut kacamata orang, ning jadi penghuni surga. Ternyata kuncinya di urusan hati, urusan niat. Makanya tadi dua hadis ini mirip, itu kudu jenengan pegang. Innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bi khawatimih. Ini dua hadis yang beda, ning mirip pegang. Artinya, ya, apapun yang orang labeli kepada kita, apakah kita dilabeli orang baik atau bukan, maka pastikan semua ibadah itu tidak ada kaitannya dengan omongan orang. Tidak ada amal yang kemudian jangan harus kerjakan karena orang. Semua karena lillahi ta'ala. Kamu mau bersihin masjid anak uang atau orang urus gitu kan. Kamu mau sholat ada yang lihat atau enggak, silakan gitu kan. Kamu mau infak sedekah mau diumumin atau enggak, silakan. Jadi enggak harus kemudian dikait-kaitkan dengan orang. Makanya ada 3 orang yang beramal besar, sangat besar, bahkan mungkin kita juga gak sanggup untuk mengejarnya, tapi sia-sia semuanya. Yaitu yang pertama, orang yang perang mati-matian membela agama, tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala justru dicemplungkan ke neraka karena dia ternyata hanya pengen disebut sebagai pahlawan. Makanya kalau kemudian kita membela agama atau membela negeri ini misal diserang sama orang-orang kafir misal, maka ya kita bela aja lillahi ta'ala, urus, kemudian dijadikan pahlawan atau bukan gitu kan. Bahkan nanti ada sebuah hadis ketika ada pasukan yang paling jelek atau paling dianggap lemah ditaruh di paling belakang, dia pun tetap istiqomah di belakang, orang pengen tampil ning ngarep karena emang ya ditugaskannya di garis belakang bukan di garis depan. Artinya kamu sebagai apapun, misal kamu terlibat di satu ketakmiran masjid gitu kan, mau ora dadi ketuane ya ora apa-apa, mbok mung dadi ketua bagian ngosek WC ora apa-apa, lillahi ta'ala gitu kan. Karena apapun hal yang kita lakukan sekecil apapun, kalau itu walaupun dipandang orang hina, walaupun dipandang orang sepele, tapi kalau udah Allah yang memandang, maka selesai semua pandangan manusia, nggak ada gunanya. Makanya harus kita pahami urusan niat ini harus kita jaga dengan benar-benar. Makanya kalau kita ingat perjalanan teman kita kemarin itu kan, bagaimana kemudian dia bertanya, dijawab, dilakoni, bertanya, jawab, dilakoni. Dia berusaha untuk berubah mati-matian dan kemudian Allah panggil dengan cara seperti itu. Bahkan saya sendiri pun ketika mendengar cerita dari Mas Rano dan mungkin teman-teman yang lain pun, saya pun mikir aku orang karone iso kaya ngono gitu kan. Jadi mati yang tidak menyusahkan orang tua, yang cepat, yang kemudian bahkan ketika dia pun pengen mencari wanita di dunia Allah pun tidak berkenan, malah digoleki karo pasangan yang akhirat dan seterusnya. Maka ini kalian ingat-ingat, panjenengan ingat-ingat semua bahwasanya tadi jatah kita memang minimal 60 tahun sampai 70, tapi pun itu bukan sebuah kepastian, nggak ada angka yang pasti di situ. Kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas wasari'u falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah, buru-burulah. Ada kesempatan mangkat, imeh ngopo ki, omeh kurban, omeh bantu wong yatim, ayo pokoke piye carane. Ra ndedit yo ndek tenaga, ndek motor yo apa sing nyetiri yo ora apa-apa gitu kan. Maka istilahnya apapun yang bisa dikerjakan dari sisi kebaikan kejar. Dan tentu dimulai dari urusan rumah tangga kita. Jangan sampai kemudian kita ning jopo piye-piye pol gitu kan, tapi di rumah justru ngurusi anak bojo. Jangan ya. Maka aku anfusakum wa ahlikum itu penting. Kita harus pahami bahasanya ketika kita dapat ilmu, kita sampaikan ke orang keluarga. Ketika kita dapat nafkah, maka kita nafkahkan dulu yang pertama kepada keluarga. Maka termasuk ciri ibadur rahman adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Adalah orang-orang yang disebut ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman adalah yang orang yang kemudian dia punya duit, punya harta, dia berinfak
dia nggak pelit dan juga tidak berlebihan, dan dia ada di tengah-tengah. Jadi dikatakan berlebihan adalah ya terus sampai lali kewajibannya, enggak. Urusan keluarga itu yang utama. Makanya seorang kepala keluarga yang cerdas, yang baik, dia sudah punya peta, anakku berapa, istriku berapa, butuhnya berapa, itu yang kemudian dia jaga. Nah, kemudian kalau kemudian ada sisanya, silakan keluar ke masjid, silakan ke temannya, silakan ke saudara, silakan, gitu kan. Bahkan kalau perlu ibunya dimasukkan, dia yang wajib itu. Makanya ada anak-anak yang bertanya, gimana kalau zakat saya tak kasihkan ibu saya? Jawab nggak boleh. Kenapa? Karena ibumu itu tanggung jawab kamu. Jadi nggak usah kamu bilang atau kamu ambilkan dari zakat. Wong itu kewajiban kamu sebagai laki-laki. Bahkan kewajiban laki-laki juga adalah ngurusi adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan ketika mereka memang butuh bantuan, gitu kan. Oh, kalau kemudian ada yang menikahi, ada yang ngopeni, alhamdulillah berarti kewajiban kita sudah dikurangi dengan saudara ipar, maka berbaiklah sama mereka, gitu kan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian kita juga dinasihati untuk jangan gumun, jangan kagum dengan amal kita. Wah, aku ngisi pengajian yang ngendi-ngendi sak pirang-pirang. Wah, aku ben ngisi tahajud. Wah, aku bendino maca Quran sak juz, jangan. Ya. Nabi sallallahu pernah berkata, la alaikum an alla tujabu bi ahadin hatta tanduru bima yuhtamu lahu. Janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Jadi jangan lihat misal kalian lihat saya, wah ini ini, enggak. Kalian nggak tahu akhir saya seperti apa. Makanya ada kaidah, ada kata-kata ulama tuh yang menarik ya, yang saya ingat-ingat terus. Jadi kalau kita tuh mau ngambil ilmu dalam artian dari kitab ya, maka ambillah dari kitab yang ulamanya udah mati gitu. Karena kalau ulamanya udah wafat dan dalam akhir wafatnya ini beliau dalam kondisi yang baik, akidahnya sikoh, kuat, tidak bermasalah, maka insya Allah selamat. Tapi kalau kemudian kita ngambil dari ulama-ulama yang orangnya masih hidup, alam akhirnya dia boleh akhir seperti apa kita belum tahu gitu kan. Ada penjelasan-penjelasan seperti itu yang pernah saya baca. Maka dalam hal ini ya, kita sebagai seorang muslim diingatkan pada Nabi SAW, jangan gumun sama orang, jangan kemudian dulu juga tedowo kamu wirute gede-gede kan piye, enggak usah ya, karena kita enggak tahu akhirnya seperti apa. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi bi amali sholih lau mata alaihi dakhalal jannah. Karena mungkin saja seorang yang beramal pada satu waktu dengan amalan yang sholih, yang seandainya mati maka ia akan masuk surga. Jadi pentingnya untuk selalu ngecek kita itu nek ngapain tuh, kita cek ini kira-kira kok nang surga apa nang rokok. Sampai saya kalau nyontohkan di masjid itu, contoh kecil loh, kecil banget. Mas Figo tak tekoi, jenengan nek ngupil entuk ora? Ngupil entuk ora kok mboten mesti. Eto, ngupilmu ning masjid, terus mbok guak ning masjid, kira-kira kuwi dosa apa entuk pahala? Kurang tahu. Loh, orang tahu. Pilihannya kan loro, dosa apa pahala? Ya kan nek ditanya yang benar dalam artian ning masyarakat, kamu nggak tahu nggak apa-apa, tapi nek majelis gini ya kamu jawab, soal nanti jawaban salah kan dikoreksi toh gitu kan. Nek pilihannya dosa apa ora gitu, dosa apa ora? Kenapa? Nah, itu. Artinya sampai urusan ngupil, kadang kan kita anggap sepele toh ngupil. Oh, ini masjid loh gitu. Kan pilihannya dosa apa ora gitu. Dosa gitu kan. Bener gitu. Untuk urusan ngupil, bersih canteng gitu kan. Nah, sampai ada sing apa kuwi jenenge sikile rangen digosok-gosok nanti bluduk ning nggon karpet masjid gitu kan. Atau mungkin nyulaki budal terus ditempelkan ning tembok masjid gitu kan. Ya artinya itu yang harus kita pahami itu. Sampai urusan seperti itu kalau bisa itu kita pertimbangkan itu. Kita kalau perlu itu kita ngecek itu. Oh kira-kira iki sendale koncoku tangku terus ora yo. Ah gitu loh. Montore koncoku. Iki peleme tanggaku tak uncali sendal ceblok tak jikuk. Nah itu kita harus tanya terus gitu. Jangan sampai kemudian kita itu ngamal tapi enggak pernah gagas gitu. Nah ini yang bahaya. Makanya di sini Nabi mengingatkan, mungkin aja orang itu beramal satu waktu dan amal sholih. Nah, jadi ketok elek iki. Ketok elek. Bocah ketok dua blok gitu kan. Pada satu ketika dia sholat gitu. Sholat terus masjid ambruk bluk mati, itu malah terhitung yang terakhir. Gitu loh. Makanya pentingnya untuk gini, kita jangan pernah merasa kita hina gitu. Makanya Allah sampai mengatakan wala ta'yasu min rahmatillah gitu. Jangan kemudian kamu merasa berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi misalnya pun kita pernah melakukan dosa dan mungkin itu kita merasa dosa kita itu banyak, supaya sholat ngono wae gitu.
Nek emang sholat ning kampung kita khawatir dicemooh sama orang, sholat masjid ya ora apa-apa gitu. Saya sampai punya saudara itu sholat ning kampungnya wegah gitu. Sholat masjid ya ora apa-apa gitu kan. Karena emang ning kampungnya wis dinas iki penjudi gitu kan. Orang sing gawe main judi rakyat jane wis mari wis ra didik gitu. Orang berjudi itu kan karena punya sing berjudi. Nah, entek terus dia bisa sadar ya alhamdulillah, nek sadar kan akhirnya maling itu kan. Nah, maka dalam konteks itu dia sholat tempat lain. Bahkan Jumatan orang Jumatan di masjid tidak umat produk ado. Enggak apa-apa gitu kan. Karena ini tadi loh, tapi udah mengingatkan. Bisa jadi loh orang itu dilihat orang itu jelek, tapi begitu kemudian dia itu beramal solih pas lagi ngresihi masjid, lagi ngepel karena saking dia pengen mendapat rahmat Allah, itu ora enek wong kerja kabeh. Misal kampung ini nek awan sepi ra Mas? Sepi toh. Wah tiba-tiba Mas Juli ngresihi dhewe gitu kan. Wah kepleset keduaduk linggiran tembok mati gitu kan. Oh, itu Masya Allah husnul khotimah. Maka di sini sampai dikatakan lau mata alaihi dakhalal jannah. Kalau kiranya dia mati di atas kebaikan yang dia sedang kerjakan dengan ikhlas, tidak sedang mengharap ujian orang, masuk surga. Makanya saya itu naik kajian ini numpak motor aduh seneng gitu. Karena aku siap waktu mager mati ning dalan genah surga ning ngarep moto gitu. Wis ora usah geger piye-piye wis insyaallah gitu. Artinya tinggal kita menghadirkan jiwa pas mangkat itu loh. Pas mangkat jiwane sing terpikir engko amplope piro ya wis kuwi yang dituju. Ya iya, karena kan Nabi mengatakan bahwasanya faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kibuha fakana hijratuhu ala ma hajara ilai. Kalau orang itu hijrah niate untuk mencari dunia atau mencari wanita yang ning kono kok sing ayu iki sing kuwi sing digagas ya entuk emang kuwi. Padahal perjalanannya jauh, mungkin dia kehabisan bekal, mungkin dia mati ning jalan, mungkin di mangsa binatang buas dan seterusnya gitu kan. Harusnya hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, mencari ridho Allah dan kemudian mengikuti sunnah Rasulnya. Makanya saya kalau kajian jauh itu senang, bahkan sampai Jogja gitu kan naik motor gitu kan. Kan apa-apa bismillah. Tapi ya tetap ngikuti peraturan, ora terus sebagian kanca-kanca kuwi ora helman, pasti ora helman. Lah iki negara ora nganggo syariat Islam. Apa ya kemudian nek syariat Islam terus piye to? Apa nek terus kuwi terus bathukmu ngambung aspal apa ya ora retak sirahe gitu. Iya kayak gitu. Saya tuh suka ngeliat teman-teman tuh kayak gitu, kok wis jenggoten, brewo, cadar, bojone cadaran gitu kan. Helman ngono kan. Akhirnya kan tercitra jelek gitu loh. Berarti mau nek model kowe ngono kuwi gawe nglanggar hukum kan wonten. Ya, saya pun kajian cedak mau nyebrang dalan gede tetap helman saya. Ya, kecuali ning itu apa Baitur Rahman, Baitur Rahman ndak gitu kan. Tapi bar Baitur Rahman terus saya pindah Baitur Rahman tipas ya saya bawa helm gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya ya kita itu orang Islam, belajar Islam tapi juga bersosial bermasyarakat dengan baik, mengikuti peraturan ya. Jenggotan, peci, lampu abang digas wae gitu kan. Itu dia enggak akan melihat kita sebagai manusianya tapi sebagai orang yang pakai atribut Islam gitu gitu. Kemudian burine tulisane la ilaha illallah. Wah, wis parah. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yatahawwalu fayamalu amalan sayian, akan tetapi jane nek dhek mau ngamal soleh, mati ning kono mau iso mati syahid atau mati husnul khotimah, tapi kok baru kuwi dhek ngamal sing elek gitu kan. Nah, wa innal abda artinya gini loh, kalau kemudian kamu tuh sudah beramal yang baik, kemudian kok terus ngakoni sing elek, nang bali neh gitu loh. Jangan ditunda kusik-kusik. Jadi setan tuh sampai sering tuh bisiki kita tuh ngomong gini, tobati mengko wae ujug enom gitu kan. Malah cek jomblo, masih apa nikmati dulu masa mudamu, jangan disia-siakan, nanti kapan lagi akan ketemu dengan masa muda dan seterusnya gitu. Akhirnya yang terjadi ya dia berpikir bahwasanya nanti tua itu bisa berubah dan itu menjadi susah. Karena yang namanya dosa itu kayak karat, begitu sithik dijarke randang diresiki, tambah ombo, akhirnya jadi kandel angel dihilangi gitu kan. Walaupun dia bisa untuk dibersihkan tapi benar-benar prosesnya itu luar biasa. Kemudian wa innal abda la ya'malul burhata min tahrihi bi amalin sayyi'in law mata alih dahulan nar. Mungkin ada seorang yang beramal di waktu suatu dia mengamalkan amal itu, amal jelek, dan sekalinya dia mati dia masuk neraka, summa yatahawwalu fa ya'lamu amalas sholih. Tapi kemudian Allah berkenan untuk merubahnya amal itu, dia kemudian beramal-amal solih dan dia masuk surga. Wa idza aradallahu bi abdin khairan. Nah ini sing cocok sama teman kalian yang meninggal kemarin. Wa idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu qabla mautih.
kalau Allah itu ingin menghendaki kebaikan dari seorang hamba, Allah akan menggunakan orang ini sebelum matinya. Nah, kemudian sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah akan menggunakan, menjalankan orang ini? Bagaimana Allah akan menunjuki orang ini kepada jalan yang baiknya? Qala yuwaffiqhu bi amalin sholihin summa yakbiduhu alaihi. Allah akan memberikan taufik, memberikan petunjuk orang ini untuk hari-hari itu sing dipikir aku mau nglakoni sing apik apa meneh sampai dia mati di tempat atau di cara atau di amal yang sedang dia kerjakan. Oh salat wis, maca Quran wis. Oh aku nilai sing mbokku dili. Oh bar nilai sing mbokku. Ternyata lewati ngene mbakku, tak mampir ngene mbakku. Maka orang-orang seperti itu, orang-orang yang kemudian Allah akan terus tunjukkan jalan-jalan baik sampai akhirnya dia berakhir di salah satu jalan baik itu. Sekali lagi urusan hati kudu diluruskan. Jangan kemudian dijadikan ajang pamer, jangan kemudian dijadikan ajang riya, karena itu bahaya sekali. Sampai Nabi SAW pernah bermajelis seperti ini, para sahabat kemudian bercerita soal dajjal ki ngeri ngene. Nabi kemudian mengatakan enek sing luwih tak wedeni tinimbang dajjal, yaiku riya. Lah riya niku napa Kanjeng Nabi? Kata Nabi, riya kuwi wong salat, nek salate dhewean wis ngono kae, tapi nek salate delok wong apike ra ukur. Nah, itu Nabi mencontohkan soal salat. Tentu bisa dikiaskan soal puasa, soal tilawatul Quran, macam-macam gitu kan. Maka hal-hal seperti ini perlu kita pahami, bahwasanya sekali lagi amal itu tergantung dari niatnya dan kemudian tergantung dari akhirnya. Orang yang akhirnya baik, insya Allah itu adalah orang-orang yang tulus, yang selalu berniat baik lillahi ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang kemudian mencoba untuk pamrih atas apa yang dia kerjakan, mencoba untuk mencari pujian manusia, maka yang terjadi adalah kerugian demi kerugian. Bahkan naudzubillah seperti yang dicontohkan Nabi SAW tadi, seorang jagoan pedang yang itu orang lain melihat itu sebagai genah ini mati, genah nyemplung surga. Tapi yang terjadi justru Nabi mengatakan dia menghuni neraka. Hati-hati, dan ini bahaya sekali. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan jangan sampai kita salah pilih sehingga kemudian kita mati di atas pilihan yang salah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman bertakwalah dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang disebut dengan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan faman kana yarju liqa rabbih, sapa wong sing pengin ketemu karo Rabbe, falyamal amalan sholiha, beramal amal solih. Tapi apa? Wala yusrik bi ibadatihi rabbi ahad. Jangan mbok campuri dengan kesirikan, jangan mbok riyake. Karena riya itu ya sirik juga gitu. Bagaimana kemudian amal ini harus kepada Allah tapi mung pengen disebut wong dermawan, mung pengen disebut wong pinter, mung pengen disebut wong hebat. Nek mung pengen disebut kayak gitu, maka Allah akan meninggalkan kita dengan apa yang kemudian kita sekutukan kepadanya. Allah nggak peduli dengan kita dan yang kita kejar itu tadi. Makanya kemudian Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kemudian jangan pernah kamu sekali-kali mati kecuali di atas akidah yang benar, yaitu menjadi orang yang Islam. Orang Islam itu apa? Mereka yang kemudian berikrar innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, berarti ini perwakilan ibadah, ya salat, ya poso, ya haji, ya umrah. Wa nusuki, dan kurbanku, berarti ini perwakilan amal-amal yang ngetokke duit, kayak kemudian kurban, zakat, kemudian infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Kemudian wa mahyaya wa mamati, dan semua kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Makanya nanti ada orang yang jatuh dalam syirik cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan dia kemudian lagu-lagu galuh hidup dan matiku hanya untukmu dan seterusnya. Nah, itu hati-hati. Karena ayatnya berbunyi enggak gitu. Ayatnya berbunyi hidup mati kita untuk Allah, bukan untuk si dia. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang rela membunuh dirinya demi mendapatkan cinta seorang manusia. Ini sebuah kekeliruan, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tercipta di dunia itu untuk mengejar cinta Allah Ar-Rahman, bukan mengejar cinta selainnya. Makanya di situ ada syirik, namanya syirik cinta. Nah, kemudian termasuk cara agar kemudian kita bisa diberikan istiqomah atau diberikan husnul khotimah adalah kita berdoa. Termasuk salah satu yang
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari 17 kali apa? Pada surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Di situ ihdinas siratal mustaqim. Jadi jenengan hayati itu kata-kata itu atau ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mang tunjuki saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang panjenengan beri nikmat. Siapa? Rasul dan para sahabatnya. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan orang yang panjenengan murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan juga orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani. Nah, maka kalau kita hayati benar, maka kita itu sesungguhnya butuh untuk diberikan hidayah, sehingga hati kita itu terbolak-balik, termasuk doa yang bisa kita panjatkan, ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'alad dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, menteguhkan hati saya, pilihan saya pada agama panjenengan ini. Jangan sampai goro-goro randedet aku ndadak pindah agama. Jangan sampai goro-goro eker-ekeran karo tonggo, karo keluarga kemudian ndadak pindah agama. Jangan sampai saya harus kembali ke masa yang kelam dulu, bergelimang dengan dosa, jangan sampai. Maka memahami bahwasanya panjenengan ini adalah orang-orang yang terpilih dengan hidayatul taufik, kemudian mau duduk di majelis itu adalah hidayatul irsyad. Ini adalah bagian dari bentuk kesyukuran kita karena Allah sudah menunjuki kita jalan yang benar. Makanya saya ingin menyimpulkan gini loh Mas. Ketika misal kamu ngaji, kemudian ada pertanyaan yang dilemparkan entah temanmu, entah saudaramu yang ada di majelis ini. Kemudian ternyata itu berbenturan dengan kesenanganmu gitu kan. Misal gitu kan. Ngapunten gampang gini. Misal ada di antara kita yang sok ngombe banyu gendeng misal itu. Terus tiba-tiba temannya teko apa hukumnya, kemudian ustadznya ngomong haram. Jangan pernah tinggalkan majelis. Pokoknya mangkato. Rungokno sik, pokoknya dinikmati. Apapun yang terjadi mbok rasake. Wis misalnya tiba-tiba teko hukumnya main biliar apa tak jawab gitu kan. Kok kita biasanya main biliar mangkato wis aja nganti alergi. Karena nek nganti wis alergi wis setan seneng biar. Loh, bocah wis ra gelem mangkat. Akhirnya dijak ke sana. Maka kalau kita masih mau mangkat, itu sebenarnya masih ada tarik ulur ya, antara hidayah sama tawaran setan yang macam-macam. Ya makanya jangan sampai kita itu ya bukan berarti harus di sini majelis, bisa di mana-mana. Cuma maksud saya itu jangan sampai blong gitu loh. Jadi seminggu pisan we ora gitu, jangan paksakan supaya corone mangkat. Pokoknya aku minggu ping pisan nek ra ning kene wis ning kono. Ono wis ning kene ora ya ora apa-apa. Syukur-syukur malah kabeh gitu kan. Nah, tapi juga jangan terus bendino pengajian nanti ra kerja, jangan. Itu juga keliru. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, untung cek sisa sithik. Padahal cek sing nggawa panganane. Nggih. Maka di sini Allah juga mengajarkan Nabi SAW juga mengajarkan doa yang lain, yaitu Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati juga, maka palingkanlah hati kami kepada ketaatan. Jadi minta hidayah, minta diteguhkan hati, minta diteguhkan dalam beribadah gitu kan. Kenapa kita pengen seperti itu? Kenapa kita pengen istiqomah seperti itu? Karena tadi loh, kita itu jadi urutannya itu iman, takwa, istiqomah, kemudian husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini adalah gerbang menuju jannah. Nah, disitulah kemudian Allah mengatakan watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diberikan kepada kalian disebabkan kalian yang telah beramal. Kemudian pada ayat yang lain wanudu antil kumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka dipanggil itu loh surga yang akan diberikan ke kamu disebabkan apa yang dulu kamu kerjakan. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kita nggak akan masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Tapi di sini dikatakan ayat ini dua ini mengatakan bahwasanya kita masuk surga karena amal. Loh, koyone kan kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Maksudnya gini. Maka ketika kita mau berhitung yang selalu saya contohkan, kita sholat sekali sholat 5 menit, dikali 5 25 menit, setengah jam. Maka yang kita nggak sholat adalah 23,5 jam. Itu nek cara bakul kita itu rugi, ya toh. Dikasih hidup 24 jam, sholatnya mau setengah jam, sing ra sholatnya 23,5 jam. Tapi karena Allah sudah mengatakan melalui nabinya kalau kita masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah, maka rahmat Allah hanya diberikan kepada wong sing sholat senajan mau setengah jam. Paham? Artinya kalau kemudian benar-benar Allah itu
pengen berhitung kaya bakul, kita itu insya Allah gagal, itu rugi, bangkrut. Tapi Allah cuma minta kowe iki salat mung setengah jam sedina dengan rata-rata 5 menit, ya artinya nek jenengan termasuk sing salat rada suwe 15 menit ya berarti 15/5 gitu ya. Jadi ini mung analogi aja, analogi sederhana gitu loh. Maka kalau Allah itu mau hitungan kayak kita manusia, kayak bakul gitu kan, maka insya Allah kita nggak akan ada yang berhasil. Tapi karena Allah itu memberikan rahmat yang seluas-luasnya dengan sifat ar-rahimnya di hari kiamat nanti kepada orang beriman, maka senajan kita sholat cuman setengah jam sehari semalam, atau kemudian cuman puasa 1 bulan dari 12 bulan di mana kita dikasih hidup dalam setahun, maka dengan semua yang kita kerjakan itu insya Allah Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi ini dalil ini nggak kontradiksi, paham ya? Jadi jangan sampai nanti berarti rasa sholat Gusti Allah maha rahmat. Nanti ada juga orang yang naik mimbar gini mengatakan Allah itu maha rahmat sampai nanti orang Nasoro, orang-orang kafir itu juga dimasukkan surga, itu ya keliru gitu kan. Nah jadi jangan sampai gagal faham. Nah kemudian dalam beristiqomah juga nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu dadak kayak Kanjeng Nabi sholat nanti kakine bengkak gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi abdin khairan istakmalahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memanfaatkannya. Wa qalu kaifa yastakmalahu? Para sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana Allah akan memanfaatkan hamba tersebut? Qala yuwafiqhu li amalin sholih qabla mautih. Maka dia akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sholih sebelum matinya. Maka ketika jenengan itu memilih satu jalan, ya, iki bener, kemudian pilihlah satu amal yang kira-kira jenengan kalau jalani itu kemudian enjoy dan kemudian istiqomah di situ. Nah, misal tiap malam jenengan paksakan diri sholat tahajud 2 rakaat tambah 1, atau misal jenengan berusaha untuk tidak meninggalkan qobliyah subuh, atau misal gitu kan, atau misal jenengan tiap subuh gitu godit matah 5.000 entah 10.000 lebok kotak infak, atau misal apalah gitu kan. Sampai Bilal bin Rabah sampai ditanya oleh Nabi SAW, kok suara sendalmu tak rungokke ning surga, weh Bilal, amalmu apa? Kata Bilal, saya cuma berharap amal yang saya kerjakan yaitu menjaga wudu. Jadi kalau batal terus wudu bar niku kula salat 2 rakaat, nah saya berharap amal yang itu gitu kan. Ini menunjukkan bahasanya amal bukan amal sing gede, bukan gitu. Yo nek memang nanti pada akhirnya nek orang kafir yang nyerang Indonesia ya kita panggil jihad ya mangkat. Cuman maksud saya itu kadang tuh teman-teman ini sing jare mendidih sampai ning bunuh-bunuh piye carane mangkat ning Palestina gitu toh. Nah, janganlah. Ketika kita punya slogan-slogan seperti itu ya toh, paling orang tuh ning omah beres gitu loh. Kita sebagai anak ning wong tua ya apik, kita sebagai suami ning istri ya nyukupi gitu kan. Nah, kemudian kita sebagai bapak ning anak-anak ya kita ngayomi gitu kan. Nah, soal kemudian ada kurang-kurangnya ya itu bagian dari manusiawi gitu kan. Jangan sampai kita ngomongin dhuwur gitu kan, tapi yang di dalam rumah ini berantakan. Jangan sampai kita ngomongin negara tapi anaknya ra keurus gitu kan. Nah, maka ini yang harus kita pahami. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti bahwasanya zaman-zaman ini zaman banyak orang mati mendadak. Makanya tadi di depan saya bilang kasus Mas Amar ya padha kaya aku lah itu. Kira-kira umure seolah-olah kurangnya 20 tahun. Tapi sakjane ora enek sing ngerti tanggalane, jadwale. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, rafa'ahu ila Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW. Qala, beliau berkata, min iktarobatis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat, ayyurul hilalu. Kemudian di sini dikatakan kibalan. Maka di antara tanda hari kiamat adalah engkau akan melihat hilal terlihat nyata. Fayuqalu, kemudian sampai dikatakan lailataini, ini tanggal 2. Wa antut takhadal masajida turqan, dan kalian akan menjadikan masjid akan dijadikan jalan-jalan gitu kan. Ada tuh sekarang mau kemana piknik ke masjid ini gitu tuh. Ya toh. Nah, kemudian wa ayat haram mautal fujaah, dan kamu akan mendapati kematian yang mendadak. Nah, kemudian Imam Bukhari mengingatkan tentang kematian yang mendadak ini. Beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan, ightanim fil faragh fadlal ruku, manfaatkanlah di waktu longgar keutamaan ruku. Maksudnya gini loh, kalau kamu lagi ibadah sing tenan gitu. Ojo kesusu meh ngopo sih gitu loh. Wong selak anak pembeli gitu, ra urung nek kesusu ya pembeline ya ora teko. Justru anak wong sing salate khusuk nyantai gitu kan, begitu teko pembeli malah ngenteni. Saya itu pernah loh pom bensin rata-rata nek adzan ya ngono kae to.
Tapi ning Klaten itu ada pom bensin itu nek wayah salat ditutup. Di Klaten dadi nek saka arah Jogja itu kan menggok kiri toh. Nah, itu ada tuh pom bensin di tengah itu. Itu nek wayah salat ditutup. Lucunya apa? Orang mau beli bensin pilih ngantri kok coba. Rakyatan sing ngantri ya ora terus salat sik ngono ya ora gitu. Ya ngantri ning kono motor jejer-jejer gitu. Saya pas lewat situ luar biasa ini. Artinya Gusti Allah itu hakul yakin Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Karena jenengan ngakune beriman kepada Allah yang Ar-Razzaq tapi carane golek rezeki tidak dikembalikan kepada sing ngekeki rezeki. Rumangsane ora ngene rumusku. Nek rumusé Gusti Allah ngono rumusku ngene. Lha sing kedem Gusti Allah kok enggak rumus dhewe gitu kan. Nah, makanya jangan sampai dibalik-balik gitu loh. Termasuk jadwal rezeki kita juga ngerti. Kalau emang kita jualannya siang nggak laku ya coba kita jualan malam. Ya bukan berarti kemudian jualan malam itu jelek, jualan siang itu lebih baik buatan. Memang benar dikatakan di dalam Al-Qur'an wa ja'alna laila apa Mas? Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Malam itu tak jadikan sebagai pakaian. Pakaian itu apa? Tidur gitu kan. Tapi malam siangnya untuk nyari nafkah. Ya itu emang umumnya gitulah, tapi emang Allah ngasih rezeki jenengan malam hari, nah terus piye ya. Maka ya tetap jadilah orang yang sak matio. Emang kalau bagine malam iki security kan jogo malam-malam apa ya terus iki pun waya turu tak turu ya muncul kabeh gitu. Piye jalan ya. Polisi tentara juga perbatasan ini waya turu tak turu ya, enggak bisa toh. Nah, maka enggak selalu itu terus ditempatkan pas gitu loh. Emang itu secara normatifnya iya, tapi dalam case-case tertentu mboten mesti gitu kan. Nah, maka dia mengatakan nek wayah salat yo susu wis ora usah usrek ora usah geger arep piye-piye. Ya, fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Ya, semoga kematianmu kalau memang akhirnya datang tiba-tiba ya kowe lagi pas ibadah kuwi gitu. Makanya saya nek lihat video orang lagi rukuk sujud mati, lagi khutbah mati, maca Quran mati gitu. Yo ngiri kita sebagai orang yang beriman. Ngiri, dan itu hal-hal yang baik aja kalau kita ngiri gitu loh. Kemudian beliau mengatakan apa? Kam sahihin ra'aita min ghairi sukmin. Berapa banyak orang sehat yang kau lihat enggak duwe sakit. Ora enek sejarah dhek pernah periksa divonis loro jantung gak ono gitu. Tapi apa? Zahabat nafsuhu as-sahihah qatlahu. Tiba-tiba ya nyawanya hilang mendadak, dan Imam Bukhari termasuk sing mati mendadak. Apakah beliau kemudian orang jelek? Enggak lah, beliau orang solih. Walaupun dalam hadis kemudian dikatakan ya an Ubaid ibni Khalid as-Sulami rajulun min ashabin Nabi SAW, dari Ubaid bin Khalid as-Sulami seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW. Ya qala marratan anin Nabi SAW. Ya perawi terkadang mengatakan dari Nabi SAW. Summa qala marratan an Ubaid, kadang juga mengatakan dari Ubaid qala, dia berkata mautul faj'ati akhdatu asafin, ya. Mati secara mendadak itu adalah siksaan yang membawa penyesalan. Jadi hadis ini nadanya seolah-olah orang yang mati mendadak itu jelek, seolah-olah. Tapi kan ada hadis yang lain ya, kita harus clear gitu kan. Makanya kalau belajar itu nek iso utuh itu penak gitu. Tapi nek secuil kene secuil kono mumet gitu kan. Maka dalam hadis yang lain ya dikatakan dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yaqul mautul fujaati takhfifu alal mu'min. Orang yang mati mendadak itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Jadi tidak iso langsung sek mati, ringanan nggo dhek ora perlu ngrasake sakaratul maut. Yang kedua, gak perlu nyusahke keluargane. Kemudian wa akhdatu asafin ahlal kafir. Nah, ternyata ini yang disebut membawa penyesalan itu kepada siapa? Orang kafir. Kenapa nyesel? Gak sempet tobat. Nah, makanya senajan kita gak kafir gitu, kalau bisa jangan bermaksiat. Wabil khusus dosa-dosa besar. Tahu mendem ya wis lah leren. Tahu gemblung ya wis lah leren itu. Jangan sampai nanti ya toh icip-icip rakyatan sidik pas lagi ngicipi keselak tutupe bablas mati gitu loh. Padahal jane mau ngicipi sak tutup ini tok gitu loh. Wah, malah kolu sak tutupe mati gitu kan. Nah, ya. Jadi jangan toh. Jadi yang sudah-sudah gitu kan. Wis. Bahkan ada orang sing kon-kon-koncone dikai suntikannya mikire yo kaya obat sing mbiyen dienggo. Ora ngerti yo isine kuwi cyanida malah bablas mati gitu kan. Maka hal seperti ini nih sudahlah, enggak usah dicoba-coba ya.
Artinya yang sudah, karena benar-benar kita itu berpacu dengan maut. Aku nek ngomong ini mbokku nggak seneni. Berpacu dengan maut mati toh. Berpacu dengan maut itu pasti gitu. Beramal cepet dan ayo gitu. Kan suatu ketika malaikat maut selalu tak katakan tuh nggak pernah dodok, tapi ngerti-ngerti makdok gitu loh. Nah, maka nek wis makdok, wis ora iso selak Mas, Bro. Ya, tinggal hari itu siap apa enggak mangkat wis. Ya, makanya kita persiapkan itu kan. Ya, persiapkan. Makanya Allah mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Do siap-siap do cepak-cepak. Cara cepak-cepak siap-siap sing paling apik kuwi takwa gitu loh. Kok duwe putra ya putrane dadekke wong saleh. Kok ya iso ninggali anak bojo omah ya alhamdulillah. Cara ra iso ya ninggali weling sing apik. Mengko nek bapak mati dadi ya cah saleh, cah salat, cah ngaji, aja dadi cah beling, aja cah ndablek gitu kan. Hal seperti itu perlu diwelingkan karena seorang Nabi Yakub alaihissalam pun mengumpulkan putranya ketika beliau mau wafat. 12 putranya yang nanti akan menjadi leluhurnya orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan ma ta'buduna min ba'di, aku engko nek mati kowe nyembah sapa? Anak-anak 12 mengatakan nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Kami akan nyembah Tuhan yang sama, ilah yang sama dengan ilah mbah-mbah kita yaitu Ibrahim, Ishak dan Ismail. Nah, ternyata setelahnya melenceng. Tapi paling ora beliau sebagai bapak, beliau sudah selesai dalam berwasiat. Nah, wasiat lemah ngene lho Mas Ben, kok tetep mau kita mati tetep kuwi didum, ora mungkin ora didum, ya toh. Tapi wasiat takwa, wasiat kebaikan itu kan kalau orang tua enggak meling gitu kan, maka anak ya lali. Pakku ben ora tau meling kon salat tok, ya aku tak ora salat gitu kan. Maka pentingnya kita itu diingat oleh anak kita itu menjadi orang-orang yang memesan yang baik. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha itu sakjane yo nek kita taune kan Zulaikha sing ngebet. Jane dikatakan dalam Al-Qur'an hammat wa hamma biha, bahwasanya ketika Zulaikha itu ngebet sama Nabi Yusuf jane yo kepengen gitu kan. Tapi apa laula ar-ra'a burhana Rabbi, kalau bukan karena ditunjukkan burhan oleh Robnya, yaitu apa? Ditampakkan penampakan bapaknya yang soleh itu loh. Yusuf pikir aku nek duwe bapak koyo ngono ya patut aku dadi wong ra cetha gitu kan. Akhirnya yang terjadi dia kemudian mundur dioyak Zulaikha suwek lah klambine sing ning mburi gitu loh. Makanya kalau misal ngapunten ya. Nah, ketika kita punya anak ya paling enggak tunjukkan kalau bapak itu berusaha untuk sholat. Orang ninggal jangan kayak sebagian bapak sholat toh, Pak era sholat ra apa-apa. Kok dadi saleh berjalan Pak gali ora apa-apa. Itu enggak masuk itu gitu kan. Sing bener ya pendidikan terbaik adalah contoh gitu loh. Makanya kalau kemudian enek bocah maling pelem gitu kan, ya memper nek Pak sing ngopek pelem ning dhuwur gitu kan. Karena buah enggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Makanya pentingnya kemudian kita menghadirkan sosok yang bisa diingat anak dalam kebaikan itu. Makanya saya ingat bapak saya. Itu dia di antara sekian kekurangan beliau lah gitu ya. Jadi manusia mesti ada kekurangan. Maka yang tak ingat adalah bagaimana beliau itu berusaha membersihkan dari kampungnya itu kesyirikan. Jadi anak wong mujo-mujo wit dibabat duite gitu. Jadi wong iki wis luar biasa. Jadi justru orang-orang sekampung itu takut itu. Takut bukan karena bapak saya itu pinter silat atau ora tahu meguru ning ngendi-ngendi. Cuman dia itu dalam berprinsip itu keras gitu loh. Soal apa? Soal tauhid itu. Jadi orang mau potong nginang ini gitu loh. Tapi benar-benar dipraktekkan di masyarakat bagaimana kemudian ketika ada sebuah pohon besar yang dikeramatkan yang kebetulan tumbuh di sawah orang tuane yaitu mbah saya. Itu begitu panen dilumpukke anu damene atau diobong terus sidik akhirnya wite ambruk bruk gitu. Begitu ambruk demi tim mabur ning kampung-kampung sebelah do bermunculan wong edan-edan gitu kan. Do itu loh karena agak kesurupan gitu loh. Ya, bapak saya dicari orang waktu itu. Nah, hal seperti itu tak ingat dan itu diulangi terus sama beliau tuh. Ketika beliau misalnya nyewa sawah itu ada pohon yang dikeramatke gitu kan. Babat ora peduli karo omongan orang. Begitu kemudian nenek tanahnya pondok itu tawake karo wong kampung sing gawe foto. Jikuk lemahe rasa bayar. Padahal biasanya nek jikuk lemah kudu bayar kan? Jikuk beres gitu. Dan itu sering saya melihat beliau melakukan kayak gitu. Ya tentu dengan segala macam kekurangan kita akan harus mencari kelebihan dari orang tua kita gitu. Ya. Dan itu yang tak ingat dari bapak saya. Dia masih hidup beliau gitu. Maka wani bidin azan ya Allah iyakum. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang mati mendadak, kalau itu memang adalah orang yang beriman,
kemudian jenengan rekam itu orang baik, maka aku yakin itu husnul khotimah. Tapi sebaliknya, mati mendadak, kelolotan tadi, tutup ciu segala macam gitu kan, maka itu insya Allah su'ul khotimah, yang nggak akan baik endingnya di sana. Makanya sekali lagi saya ingatkan diri saya secara khusus dan panjenengan semuanya, pokoknya mendino kita kudu mikir aku meh piye meneh sing apik-apik gitu loh. Jangan nek memang akhirnya di hari itu kita melakukan sing jelek gendeng gas gitu, sing apik-apik gitu. Ya, makanya Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kowe ning endi wae, pokoke piye cara dadi wong apik, dadi cah apik, jadi cah soleh gitu. Dibanggake wong tuane karena kesolehannya bukan karena dableknya gitu kan. Kemudian wa'at bil hasanata tamhuha wa'at bil sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kemudian pada akhirnya satu ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, gendang ditututi dengan yang baik gitu. Terus apa? Wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Nek ketemu wong kuwi wis berakhlak sing baik. Wis ning ngarepe Gusti Allah kok kae dosa, ning ngarepe wong tuwa sik kurang ajar. Kayak gitu toh model sekarang. Ya, karo Gusti Allah ora tau salat gitu kan, njaluk motor wong tuane sanggupe nukokke beat padahal njaluke motor lanang apa motor apa gitu. Malah wong tuane didugang gitu kan. Itu njaluk mlebu surga sisih ngendi gitu. Ora enek lah surga untuk anak-anak seperti itu nggih. Maka kabar gembira untuk orang-orang yang husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berikrar kalau saya ini orang beriman, orang Islam, kemudian istiqomah, pokok hidupnya diisi dengan yang baik-baik, maka malaikat akan marani da'ita tanazzalu alaihimul malaikah dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bro, ora usah khawatir, ora usah sedih. Kilo surga wis temepak ngenteni kowe. Maka aku yakin teman jenengan itu insya Allah mendapatkan bisikan malaikat ini ketika mendekati kematiannya. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang kemudian rindu pengen ketemu Tuhannya yang pengen rindu ketemu orang itu. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Nek kamu enggak mau, enggak sudi, enggak pengen ketemu Allah, Allah ya ora pengen ketemu kita. Makanya Allah mengatakan dalam hadis disampaikan Nabi SAW, bahwa sekiranya manusia yang pertama sampai yang terakhir, sak setan-setannya, sak jin-jine, ketika mereka semua menyembah Allah, gak ada kemuliaan Allah yang bertambah sedikit pun. Sebaliknya, ketika manusia yang pertama sampai yang terakhir, sak setan-setannya, sak jin-jine yang pertama sampai yang terakhir, mereka semua kemudian durhaka sama Allah, Allah juga gak kehilangan kemuliaan sedikit pun. Poinnya adalah kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Beda kalau sama manusia. Misalnya kamu menganggap saya seorang penguasa, duwe kedudukan, duwe harta, kamu pengen apa yang saya punya, kamu dekati saya toh, cari satu untuk ketemu saya, bicara ngomong sing apik, bicara menjilat sana menjilat sini kan gitu toh, itu kan manusia. Tapi untuk Allah enggak gitu. Ya, justru manusia dikatakan oleh Allah antumul fuqara'u ila Allah. Kamu ini orang-orang fakir di mata Allah. Wis ambangane basa kasar kowe iki kere kabeh gitu kan. Meh ngopo kowe gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita menghadirkan jiwa-jiwa yang penuh rindu kepada Tuhannya ya dan siap mati sewaktu-waktu tapi pastikan di atas jalan yang baik. Pak Sugidi cek nyopir mobil. Nah, pastikan nek nyopir jenengan bener-bener ya sing gaene nyetel dangdutan iki bar ngene kok terus gelem mangkat. Ojo ya diganti murotal gitu loh. Biar apa? Biar kemudian nanti kalau sewaktu-waktu nggih, iki bukan berarti ndongake. Kalau kemudian Gusti Allah ngersake jenengan kepundhut ning dalan gitu kan, lagi ngrungokke murotal, insyaallah husnul khotimah. Tapi nek ngrungokke kayak mau keploan, nah, Allah alam. Lah iya loh. Lah kan pilihane loro kaya ngupil mau. Dosa apa ora ngupil? Dosa ngupil ning masjid. Nek ngupil tok ning jopo gak apa-apa, ngupil ning masjid dosa jenengan buang. Termasuk dangdutan, nah itu. Dosa apa ora? Pilihane. Atau nek ngene, ngrungokke dangdutan karo murotal apa endi gitu kan. Oh, murotal ora paham ya wis ngrungokke pengajian wis apa endi gitu. Itulah, cobalah mengambil pilihan-pilihan yang baik gitu loh. Mengambil pilihan-pilihan yang baik agar kemudian kita juga akan makin dekat kepada hal-hal yang baik dan kemudian Allah memilih kita untuk berakhir hidup kita dengan cara yang baik. Fakultu kata Ibunda Aisyah, ya Nabi Allah wahai Nabi Allah akarohiyatul maut. Apa yang dimaksud dengan benci ketemu Allah itu maksudnya benci dengan mati. Fakunna nakrahul maut. Kita semua itu rata-rata yo gak pengen segera mati gitu kan. Faqala kata Nabi SAW laisa kadzalik, bukan itu. Lakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah
waridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Adapun orang beriman itu kalau diceritakan tentang surga, tentang kegembiraan di sana, tentang indahnya ketemu Tuhannya, maka dia semakin cinta dan semakin rindu untuk ketemu Tuhannya. Maksudnya ngono. Dadi jenengan nek ada imam atau khotib yang menjelaskan tentang surga ini kayak endang gas gitu kan. Bahkan jangankan di mimbar, bahkan dalam sholat sekalipun ketika jenengan maham yang dibaca oleh imamnya jannatin tajri min tahtihal anhar gitu kan, sampai di belakang itu boleh berdoa, tapi sekarang ini wae Allahumma inni as'alukal jannah, boleh. Ketika kemudian imamnya jelaskan tentang neraka gitu kan, narum muqsadah gitu apa iki ayatnya kok dadi lali aku. Jadi imam bisa maca tentang neraka, sampean ngerti nek wacanan tentang neraka maksudnya neraka ya Allahumma inni a'udzubika minan nar. Boleh di belakang imam baca itu. Oke. Maka di sini kemudian dikatakan bukan soal benci matinya. Karena kita semua yo nek mati pengennya yo engko sik gitu loh. Tapi lebih kepada ketika seorang muslim itu diceritakan tentang bagaimana rahmat Allah, bagaimana kemudian surganya, maka dia sangat pengen dan ketemu karo Gusti Allah. Kaya jenengan misal samangane ngene lho. Jenengan LDR sama nyonya barangkali nek sing pernah ngrasake gitu kan. Terus dilalah saking LDR saking jauhe ra iso mulih. Dilalah bojone mau lahiran. Kemudian dikabari anake wis metu Mas. Anake wedok ning kok rupane kaya kowe gitu kan. Terus sing driji tangane komplit Mas 6 sikile ya komplit loro gitu kan. Drijine ya 10 gitu kan. Lucu tak kesehate ayune putihe ning kaya kowe kan glingseng Mas iki putih kaya aku ternyata gitu kan. Itu kan kita itu mbayangke kaya ngopo ya. Rupane kaya aku ning putih gitu kan. Kaya ngopo ya gitu kan. Ganteng ning ayu piye gitu loh kan. Pengen delok gitu kan. Lala nek saiki kan ya nek video call ya. Momo enggak ada video call piye carane kan. Cara ning laut itu pengen ndang nyegur gitu kan. Nah, tapi kan gak ngerti ra iso nglangi ya ra sido gitu kan. Nah, maka itulah seorang mukmin tuh penuh rasa cinta kayak ngono. Piye carane gitu kan. Piye carane gitu ya. Silakan beraktivitas dagang, silakan beraktivitas kerja silakan, tapi pastikan setiap hari itu piye carane kita itu beramal soleh karena pengen mendatangi Allah Subhanahu wa taala, pengen memasuki surganya, pengen mengejar rahmatnya, pengen mencintai ya yang Allah senangi, yang Allah inginkan dari hamba-hambanya yang soleh. Wa inna kafiro idza busyira bi adabillah wa sukhtihi karihaliko Allah wa karihallahu liqa'ah. Maka ada pun orang kafir kok diceritake tentang adab-adab, mereka teman bel itu ngapusi di Quran itu kan. Maka mereka benci untuk ketemu Allah dan Allah pun juga enggak sudi ketemu mereka. Makanya nanti dalam ayat yang lain dikatakan wa innahum lamahjubun. Orang-orang kafir itu enggak akan pernah ketemu dengan Allah, terhijab. Baik, ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini baru 30 dari 125. Nah, ada mau nanya enggak? Udah jam 9. Ya, sing tuwek sik. Benar setiap hari itu malaikat Allah menengok wajah kita sebanyak besar sekali. Ya, itu kan bagian dari sebagian orang yang menyatakan gitu ya. Tapi dalilnya itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Artinya ketika misal contoh setiap malam Jumat gitu kan, roh kaum muslimin balik ning omahe, ya itu dalilnya yang sahih enggak ada. Makanya itu enggak perlu dipercayai. Walaupun itu tertulis di kitab tertentu, maka itu perlu dicek status dalilnya. Ketika dalilnya itu enggak sahih, maka enggak perlu diimani. Apalagi urusan-urusan yang gaib. Makanya Allah menegaskan soal barang gaib, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Barang gaib itu yang tahu cuman Allah dan enggak akan dikasih tahu ke siapapun. Kalaupun harus dikasih tahu itu kepada rasul, dan itu enggak semua rasul, hanya rasul yang diridhoi. Makanya ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, yang dibukakan pintu gaib itu Nabi Khidir, Nabi Musa jane mongkon melu kon manut. Tapi jenenge Nabi Musa penasaran. Begitu kemudian enek cah cilik dipateni, enek kapal dibolongi, kemudian enek rumah yang rubuh dideke dan seterusnya. Nabi Musa bertanya gitu. Dan kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Bukan kamu udah tak suruh sabar?" gitu kan. Tapi ya karena enggak sabar itu jelas kayak maksudnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hatta Nabi Musa pun pada saat berguru sama Nabi Khidir enggak dibukakan ilmu yang gaib. Lah kok saiki akeh wong ngomong ketemu Nabi Khidir. Lah Khidir yang mana gitu kan. Nah, cocok Khidir koncone itu si sapa doyok kuwi gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami jangan seperti itu ya. Artinya barang gaib pokoknya nek ana wong ngomong karo semut, ngomong karo malaikat mungkar nakir, iso ngejak gelut apa jenenge penjaga pintu gawange neraka segala macam alah mbuh ya.
ora cetha itu. Wah, nelpon Gusti Allah lah apalah gitu. Herane ana sing melu lho gitu loh. Makanya ini ya Allah, hati-hati guys sama yang kayak gitu-gitu bener-bener. Sampai ada sing kemudian iso nyeneni malaikat mungkar nakir padahal wong wis mati ning kono gitu kan. Jadi karena ini makam wali fulan gitu kan, terus sebelah ada orang yang dikubur dosane akeh, mungkar nakir lagi naikoki wali fulan iki kemudian ngoplok malaikat mungkar nakir kon lunga gitu kan. Wah. Piye gitu loh. Enak sing delok kon coba piye carane gitu. Enak sing dalam kondisi dikubur kemudian iso ngislamke wong sing mati ning kono. Padahal Nabi itu ketika berhadapan dengan pamannya hidup sama hidup, Nabi mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah wahai pamanku mengendikan la ilaha illallah uhajun laka bihi Allah. Mengke tak dadekke hujah di hadapan Allah jenengan wis masuk Islam. Tapi pamannya mau Islam kah? Enggak mau. Hidup karo hidup iki berarti luwih sakti. Ning apakah ini benar? Mboten. Ini yang dobos gitu kan. Makanya harus kita pahami ini perkara yang clear ya, sejelas kalau besok itu hari apa? Rebu. Rebu ya besok ya. Ayo, makanya. Ya. Monggo Mas Igu. Oke, izin tanya Ustaz. Kalau misalnya ada salah satu hamba atau seorang muslim yang meninggal ya, dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, cuman beliau masih tinggal katakanlah dosa jariah. Itu nanti hitungannya gimana Ustaz? Aku sih orang bisa bayangke ya. Artinya gini ya. Ketika seorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidupnya dengan baik gitu kan. Itu saya husnudzonnya beliau itu mungkin sudah berusaha untuk menasihati. Misal si fulan pernah ngajarin dengan hal yang jelek ya toh. Terus beliau mati di hari Jumat. Salah satu contohnya ini kan bab berikutnya yang insya Allah nanti kita sambung entah bulan depan entah minggu-minggu yang akan datang itu kan tanda-tanda husnul khotimah. Itu salah satunya mati di hari Jumat gitu kan. Ternyata kalau mati hari Jumat, saya husnudzon saya orang yang dipilih untuk mati di hari Jumat dalam keadaan beriman itu wallahu alam itu orang yang sudah dia juga berusaha untuk menghapus dosanya. Mungkin dia ngajak baik gitu kan. Mungkin temannya yang dulu diajak jelek itu orang mau gitu. Prinsipnya kalau memang sekiranya benar yang jenengan jenengan sampaikan tadi, misal ada orang yang husnul khotimah tapi kemudian masih meninggalkan dosa jariah, ya tentu kita akan kepulangkan lagi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah sudah memilih beliau ini mati di hari baik Jumat gitu kan, atau kemudian mati dengan cara yang baik dalam kondisi sholat atau dalam kondisi sedang ngurusi ibunya, pakai nyawi ibuke go ning kamar mandi kepleset sing mati ora buke malah dheke gitu kan karena ibuke gembrot gitu kan ketiban mboke gitu kan. Nah, maka insyaallah rahmat Allah luas sekali untuk mengampuni beliau gitu ya, selama tidak berbuat kesyirikan. Karena dosa yang paling enggak bisa diampuni oleh Allah tuh kalau kesyirikan. Sisanya mudah sekali ketika Allah mau mengampuni. Katen nggih. Pokoknya kita husnudzon aja, mudah-mudahan aman. Monggo. Makanya Pak, mengenai kesyirikan, Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Tapi terkadang orang itu ada yang belum paham tentang gimana ya agama. Dan dia sholat pun juga melakukan karena memang pada umumnya. Terus dia masih hidup Pak. Tetapi kan ketika kita ingatkan syirik itu sangat berbahaya sekali. Karena dia mau Jawa kan gitu kan. Apalagi di Jawa ini, apalagi hubungan dengan orang tua yang alot gitu. Mau Jawa ya harus tahu apa namanya itu ya budayanya, dan ya minimal kita pernah mengingatkan dia. Tapi kembali lagi kan namanya terkadang orang tua yang bukan orang tua saya, orang tua itu alot itu ketika diingatkan tetap gerambian gitu. Terus berjalannya waktu ada seseorang yang pernah cerita ke saya itu dia punya ikhtiar kepada seseorang orang tua tersebut yang hampir melakukan kesyirikan. Tiba-tiba setelah mengantarkan orang tua itu pulang, dia kembali ke tempat itu agar menggagalkan kesyirikannya. Karena itu mengenai terutama ini kan yang di mana alun-alun ini kan ya ringin gitu kan. Itu mitosnya banyak orang yang mau menikah ngambil ringinnya terus minta suruh mendoakan juru kuncinya ke pohonnya gitu. Nah, dan orang itu sudah berusaha mengantar orang tua itu dan memberitahu dengan baik, dan alhamdulillah infonya dari teman saya itu ya orang tuanya mau wis terakhir gitu. Setelah itu dia kembali lagi ke
pohon itu adalah kertasnya belum didoakan terus diambil. Nah itu sudah masuk kategori menyelamatkan dari kesyirikan atau bagaimana? Dan kalau misalkan dia sudah ibaratnya tobat dan tidak melakukan lagi, itu bagaimana? Allah ampuni tidak? Katanya kan memang kesyirikan tidak akan Allah ampuni, sedangkan tobat Allah beri dari arah mana? Baik, jadi pertanyaan yang menarik ya. Ini saya lagi golek dalile, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ntar tak carinya lali ndek. Ntar carinya dulu. Dan kata teman saya di perjalanan itu dia tuh minta ampunan terhadap orang-orang tersebut, dan qadarullah ketika di perjalanan langsung sepintas kepikiran, oh iya saya kembali lagi, jadi nyelamat nih kertas yang belum didoakan juru kunci diambil terus dibuang. Itu orang tuanya sendiri atau orang lain? Orang lain. Baik. Ya, ini ada sebuah kisah menarik yang mirip dengan itu, tentang usaha untuk menyelamatkan orang tua tapi orang tuanya sendiri, yaitu orang tuanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 48, wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya, maka ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran, sungguhnya dia orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Nah, ini jenengan ingat-ingat. Yang pertama, apa kata Allah? Ibrahim berkata kepada bapaknya, idz qala li abihi, ketika dia berkata pada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la tasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka sai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah, mengibadahi, mengagungkan sesuatu yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, bahkan enggak bisa memberikan apapun, enggak bisa nolong apapun. Kemudian yang kedua, tidak wae enggak sekali, dua kali. Kemudian ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi, wahai bapakku, aku telah datang kepadamu dengan membawa ilmu, malam ya'tika, yang jenengan enggak punya ilmu itu, fattabi'ni, mang derek kula, ahdika siraton sawiyya, aku akan menunjuki jenengan jalan yang lurus. Ketiga, berarti kan dakwah tenanan nih, 1 2 3. Ya abadi la ta'budu syaitan, wahai bapakku jangan kau sembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, sungguhnya yang namanya setan itu kepada Allah Subhanahu wa taala niku kurang ajar gitu. Kemudian yang keempat, 4 kali. Berarti ngomong terus ini anak ini. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, wahai bapakku kula niku ajrih nek panjenengan mengke ya toh malah dicemplungin neraka kena adabnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, padahal Allah itu Ar-Rahman kok iso ngadab jenengan gitu kan. Karena Ar-Rahmannya itu ning donya gitu kan. Di akhirat nanti Ar-Rahman Allah itu sudah berganti menjadi Ar-Rahim yang hanya akan diberikan kepada orang yang bertauhid, orang-orang yang mukmin. Fatakuna lisyaitani waliya, jenengan mangke malah ten mriko bukannya mendapat rahmat Allah, dia malah ngancani syaitan. Nah, kemudian udah 4 kali bapaknya jawab, qala wahai Ibrahim, arghibun anta an alihati, kowe anyel karo Tuhanku to. La illam tantahil arjumannak, nek kowe ra meneng tak brengkal kowe, apa tak bandemi watu ki apa jenenge? Tak bandem watu lah gitu ya. Nek ra arjumana tak rajam kamu gitu ya. Tak sawat watu kowe gitu. Kemudian yang ketiga, wah jurni malia, minggato sing adoh suwi rasa bali. Kemudian apakah anak ini marah? Dia tidak. Dia menjawab 1, salamun alaika, mugi-mugi panjenengan diparingi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'astaghfirulaka rabbi, kula badhe nyuwun pangapura ten Gusti Allah nggih jenengan. Iki anak sing baik. Anak saiki ra tuwe motore wani ngeplaki pake gitu kan. Iki diusir malah mateni. Iki diusir wis ngomong mugi-mugi panjenengan sehat Pak kula badhe nyuwun ngapura jenengan. Innahu kana bi hafiya, Gusti Allah niku dumateng kula niku sangat sae sangat gitu kan. Kemudian tambah lagi wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah,
kula akan menjauhkan diri kula dari semua yang jenengan sembah, wa atu rabbi asa alla akuna biduai rabbi sakiya, tambah meneh. Dan aku tetap akan doakan jenengan mugi-mugi kula mboten kecewa atas doa saya. Pertanyaannya yang menyedihkan adalah ketika kemudian cerita itu berhenti di situ di Quran, tapi kemudian dilanjutkan oleh hadis Nabi SAW. Ini barang gaib lagi. Jadi kita menceritakan barang gaib, kita butuh dalil. Nah, Nabi menyatakan apa? Dan Nabi SAW beliau bercerita, Yalki Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Yang namanya Ibrahim niku ketemu karo Azar, bapaknya jenenge Azar pada hari kiamat. Nah, ini kaidah ya. Kalau kemudian disebut nama orang kafir, diabadikan dalam ayat atau hadis, jangan dipakai sebagai nama anak gitu ya. Azhar boleh, tapi kalau Azar iki ojo. Kayak namanya anak Nabi Nuh, Kan'an, kamu jangan kasih nama anakmu Kan'an gitu. Atau apa? Musuh Nabi Musa, Fir'aun gitu kan. Wah, anaknya musuhnya siapa? Fir'aun. Jangan ya. Haman juga jangan. Haman itu panglimanya Fir'aun. Jadi pentingnya mengenal nama-nama itu gitu loh. Nah, bertemulah Ibrahim dan bapaknya pada hari kiamat. Berarti barang gaib kan? Kalau kiamatnya derengenten kan? Nah, saya cerita Nabi maka kita imani. Yaitu apa? Wa ala wajhi Azar kotarotun wa ghabarotun. Mukanya Pak Azar ini bleduken reget. Nah, karena orang-orang nanti dibangkitkan ra kelamben mlaku bareng-bareng berarti debu-debu beterbangan pokoknya regeti awake. Wa yaqulu lahu Ibrahim ketemu karo bapakane kemudian mengatakan alam aqul laka la taksini lho Pak jenengan biyen wis tak kandhani mbok manut aku aja ngeyel gitu kan. Jadi anak ini masih sayang bahkan sampai hari kiamat masih menunjukkan sayangnya wong tua ora sing kowe kafir ta Pak ono mau ziarah ora gitu. Masih kemudian lo ada apa gitu kan. Kemudian fayaqulu abuhu bapak terus ngomong fal yauma la asika yo saiki aku tak manut le gitu. Saiki tak manut ning wis hari kiamat. Fayaqulu Ibrahim kemudian mengatakan ya Rabbi minta kepada Allah berdoa ki anak ki wis ning hari kiamat cek minta kepada Allah cek ngeyel gitu kan karena dia berharap rahmat Allah untuk bapaknya. Apa kata Ibrahim? Ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tuhzini yauma yub'atsun. Panjenengan wis janji nek ten hari kiamat iki jenengan mboten bakal marai kula sedih, bakal marai kula gelo. Fa ayyu hizin ahza min abil ab'ad. Maka kesedihan yang pripun melih yang bisa melebihi sedihnya seorang anak yang mendapati bapaknya jauh dari rahmat Allah. Wis jendah di depan mata bapak iki kafir. Kulo nyuwun selamat kene iki. Wis ora enek kesedihan liyane ya Allah kejaba sedih ndelok bapakku nyemplung neraka. Niku nek Ibrahim. Nek kita ya mungkin neraka Pak wis kono gitu. Fa yaqulullah taala Allah menjawab, ini jawaban untuk panjenengan yang bertanya tadi, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Maka ya sesungguhnya surga diharamkan buat orang-orang yang kafir. Poinnya adalah ketika tadi beliau sudah diselamatkan dan mau derek maka itu dihitung sebagai orang yang tidak jadi menjalankan kesyirikan. Tapi kalau kemudian sudah didakwai ke orang gelem ya dia berarti tetap ada di posisi itu. Nah tinggal tadi mau berubah apa enggak atau malah terakhirnya ditutup dengan cara-cara seperti itu yaitu yang disebut dengan su'ul khotimah. Makanya ketika kita berdakwah ya atau mengajak orang kebaikan, jangan pernah berpikir bahwasanya ajakan kita itu mesti disambut orang. Tidak. Bahkan Nabi SAW ketika ngajak pamannya itu sampai kemudian Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kowe kuwi wahai Muhammad ora iso ndudohi sapa wae sing mbok senengi. Ning Gusti Allah sing ndudohi sapa wae sing dikeparengi. Nah itu loh sing diizinki. Ini menunjukkan bahwasanya ketika saya mengatakan gini pun ya mungkin ada yang nangkep pol, ada yang mungkin nangkep 50%, ada yang nangkep 20%, ya monggo gitu kan. Ala kulli hal ya apa yang sudah kita usahakan itu sebuah kebaikan dan perlu kita istiqomahkan. Soal nanti kemudian yang merespon 1 atau 2, alhamdulillah. Karena di dalam Islam ketika kita membuka tentang bab hari kiamat, itu nanti para nabi itu diberikan telaganya masing-masing. Yang menarik itu ada nabi yang kemudian ditemani 2 orang, ada yang 1 orang, bahkan ada yang sendirian di telaganya itu. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang dikelilingi dengan umat yang paling banyak. Makanya ketika kita melihat nabi yang gak enek sing ngancani iki, maka nabi wae enek sing ora enek sing ngrungokke, apa meneh enekmu
kita. Makanya jangan sedih, jangan gelo ya ketika ngandani wong tua belum berhasil, coba lagi. Makanya kemarin tuh ada seorang ibu ya jamaah pengajian WA saya ini dia cerita kalau bertanya kalau bapaknya meninggal dalam kondisi non muslim gimana, boleh nggak mendoakan? Saya bilang kalau emang fik itu meninggal dalam kondisi non muslim nggak boleh, karena memang ada larangan kita mendoakan orang-orang kafir ketika sudah meninggal. Nah, terus ibu saya masih hidup dan masih non muslim gimana gitu. Kemudian kalau itu doakan untuk minta hidayah. Dan kemudian tak kirimi video kajian saya yang intinya dalam video itu adalah seorang anak itu kalau mau berbakti sama orang tuanya, khusus ketika orang tuanya sudah tua, itu silakan kamu kasih dunia, silakan. Mas Amar main jatah mboke sewulan 10 juta silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu cuma fokus masalah urusan duit tok. Kamu juga harus ngecek mbokku iki salat ora. Kamu juga harus ngecek mbokku iki akidahe piye. Maka seorang anak ketika kemudian menjaga orang tuanya sedemikian rupa gitu kan, maka dunia sedikit atau banyak itu tidak ada masalah. Yang justru harus kita clearkan adalah soal akidah ini, soal wong tua iki salat apa ora. Makanya saya punya contoh yang nggak jauh lah, itu wong tuane bapak saya mas. Jadi ibunya bapak saya berarti mbah saya. Bagaimana kemudian beliau itu dulu waktu masih jaya-jayane, masih sehat-sehate, itu sawah sak pirang-pirang itu angger apa jenenge musim tanam kayak nggak iso ajen sak karo-karuan. Nah, saking dadi wong sugih tuan tanah, anak 6 apa 7, anak siji tiga omah siji sawah siji. Kuwi nek ra wong duwe kan ra iso gitu kan. Wong bapak gue ra iso gitu kan. Maka dalam hal ini ya toh yang harus kita pahami, pas waktu saya nemani bapak saya ngurusin si mbah ini, ya saya coba untuk brainwash pelan-pelan gitu loh. Ya soal kemudian sholat dirutinkan, soal kemudian pakai jilbab, kemudian dikasih tahu ngoten niku klien tuh pelan-pelan mas, bener-bener pelan-pelan. Sampai akhirnya mbah saya wis ngono kae, kadang wis pengen ning tempate anake sing iki. Sampai akhirnya Gusti Allah niku kepareng memberikan sakit kepada beliau sehingga beliau itu punya keyakinan mas. Keyakinannya apa? Wong nek balik ning ke Prabon bakalan cepet mati. Akhirnya yo gak gelem mulih ning ke Prabon kan yang pakai bapak saya gitu kan. Nah, kemudian akhirnya sampai di akhir waktu, nah begitu kemudian ra cocok karo anak-anake, gelem ning gone bapak saya. Diudahlah itu kodarullah ning bapak saya itu kok ya terus dikei loro mari nganti 3 tahun nek salah. Nanti 3 tahun. Nah selama 3 tahun itu ya saya memanfaatkan waktu banget untuk kemudian ngobrol sama beliau. Saya brainwash, saya sampaikan pentingnya sholat, jaga sholat, nutup aurat segala macam. Nanti mbah tua tak akan dan kayak gitu. Sampai akhirnya beliau tinggalkan itu sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya yang saya masya Allah luar biasa itu beliau menutup mata itu pagi hari Jumat. Aku wis nek kelingan waktu itu ya berbes lah itu. Artinya saya sebagai anak berusaha untuk nemeni bapak saya, untuk jagani wong tuanya gitu loh. Artinya kalau itu adalah saya sebagai anak dari bapak saya berusaha jagani wong tuanya, maka nek kamu masih punya wong tua ya itu tugas kamu mati-matian untuk menjaga mereka jangan sampai terpisah jalan, mobil khusus masalah ketauhidan ini. Piye carane? Dan berbicaralah dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian wah nyitrake sing welek. Makanya saya tuh sampai wanyel ketika ada anak goro-goro beda ormas, sijine mlebu LDI, sijine ora gitu, bapake cukup par kafir gitu, parah banget. Sama ya Allah gitu. Padahal bapaknya ya sholat gitu, bapaknya kan ngopo-ngopo nanti bingung gitu. Ya, zaman dulu nek jenengan pernah nyimak itu ada tersangka, terus bukan tersangka ya malah wis mati dia. Jadi pelaku bom bunuh diri Cirebon gitu. Jadi cek embuh gitu, kaji ning endi ra mudeng. Ya pokoknya Indonesia ini negara kafir, negara togut gitu. Bapaknya PNS dilokke togut padahal dia cek njaluk sangu bapaknya gitu kan. Guru SMP bapaknya dilok-lokke segala macam. Nah, begitu dia kemudian masang bom ning awake pengen bledos ning kantor polisi Cirebon, dilalah yo hari Jumat ning jero masjid ning kantor polisi itu kan sebenarnya wis setan luar biasa. Mau jihad ning jero masjid dina Jumat itu kan semua tempat baik, hari baik gitu kan. Saat mes salat Jumat itu kan itu piye carane itu disebut mati syahid terus piye gitu. Bledos dhewe mati dhewe. Bapake dikabari, "Pak, putra jenengan ngeten." Bapake jamane, "Aku ora kaget tok Mas. Wong aku dikafirke dadi bapake cukup." Makanya hati-hati nggih. Artinya kalau panjenengan ngaji bener-bener coba dicermati. Materine iki apa? Pokoke nek wong ngaji, ya kuwi ibadahne Gusti Allah itu bagus, akhlak orang itu bagus. Apa meneh wong tua? Alah wis. Jangankan wong tua sing muslim, wong tua kafir aja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Nek wong tuamu kafir Mas, ngajak kowe berbuat kesyirikan, ngajak kowe berbuat kekafiran, ngajak murtad, aja mbok nut ning, tetep perlakukan dengan baik. Iki bapake jek salat dikafir-kafirke. Iki berarti wis salah ning ngaji Mas.
Selalu saya katakan ustadz iki kudune ngongkon ngombe madu, malah ustadz dhek kemangan tawone gitu loh. Jadi anggar ketemu wong malah ngentupi wong gitu loh. Nek ketemu sing kaya ngono kuwi jangan deket-deket, bahaya. Itu yang disebut fitnah subhat. Fitnah syahwate jenengan wis megap-megap ya toh, urusan molimo, urusan wong wedok, urusan macam-macam wis megap-megap, kemudian ketemu fitnah syahwat. Fitnah syahwat kuwi lebih susah didandani karena pelakunya merasa itu benar. Wong mendem tekok salah umume lho ya. Tapi nek wis fitnah syahwat, fitnah subhat, dia akan merasa itu jalan yang benar. Sampai kemarin ada video viral itu, ada ibu-ibu sama dua santrine berhadapan dengan dua laki-laki. Kamu nyantri sini, mahnya cuma 50 juta, kamu bisa pilih tuh santri-santri saya. Lah pilih berapa? Terserah kau, suka-suka kau lah gitu. Coba. Nah, kok pilih suka-suka. Ini uang apa wedhus gitu. Nah, makanya yang harus kita pahami, hati-hati pokoknya. Ada lagi yang mau nanya? Dia mau ngejak rame, Pak Mukidi, terus ngantuk. Terus lerek-lerek. Enggak, aku mulai mbok ya. Mumpung ning kene lho karoane. Apa isin? Oh, sudah. Yes. Cukup Mas Rano. Cukup nggih. Kita akhiri dengan doa nggih, teman-teman. Ya, ngomongnya jek enom, cah enom camene wis lerek-lerek ngono nek bubar melek nganti jam 2. Nggih. Teman-teman sekalian, agar kemudian pertemuan kita menjadi lebih berkah, lebih barokah, kita akhiri dengan doa, panjenengan aminkan. Tentu harapannya ya, insya Allah nanti di dalamnya ada doa minta husnul khotimah. Kita berharap kemudian kita bisa mendapatkan apa yang seperti saudara kita yang kita cintai itu, Mas Dani gitu kan. Saya nak kelingan dhek teko apa no. Yang terakhir itu pernah tengok, kalau ngapa tak copot langsung copot gitu. Wah, luar biasa. Karena nek wong sing melipir-lipir sik akhirnya gelem mangkat gitu. Itu copot gitu. Terus anak wong tuamu ngene isin ngono dadi wong nakal wah akhirnya karo wong tuane luar biasa hormati. Maka hal seperti itu ya, contoh-contoh yang baik ya, kalau mungkin memungkinkan kita ya tiru ya seperti yang kemudian sudah terjadi dan kita menyaksikan sendiri bagaimana beliau mengakhiri hidupnya dengan cara yang luar biasa baiknya. Semoga kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di surganya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa wulata umurina ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba min qawli wa amal. Ya arhamar rahimin irhamna
faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wa waffiq alaihim sabra ya dzal jalali wal ikram. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud ya dzal quwwatal matin ya qahhar ya fattahul alim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana. Allahumma inna nas'aluka Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataidana ya khairar razikin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika min qahrir rijal. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adzabin nar ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar razikin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arham ikhwanana tani rahmatan wasi'an wa adkhilhul jannata jannatal firdausil a'la ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.